Selamat siang, Kak Vinil. Selamat siang. Nah, sebelumnya kita mau izin dulu nih, jadi kita punya tugas buat Heeh. wawancara salah satu profesi dari public relation atau broadcasting juga. Kehormatan buat kita nih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Kak Vinil. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal. Di sini aku bisa lihat namanya ada Juani, Devi, dan juga Faris. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya buat jadi materi untuk UAS kalian. Semoga berhasil. Perkenalkan nama saya Vinilia. Saya saat ini bekerja sebagai jurnalis di salah satu media swasta atau TV swasta yaitu Berita Satu atau BTV. Atau yang juga menaungi Investor Daily, investor.id atau Investor Daily TV. Jadi satu media holding di Universe yang meliputi BTV, berita1.com, investor.id, Investor Daily TV. Apakah emang kakak dulunya cita-citanya sebagai reporter atau hanya tiba-tiba terjun aja nih, tiba-tiba kecemplung gitu jadi reporter? Gimana kak? Ceritain sedikit dong. Ya, jadi sebetulnya aku kecemplung ya, karena pada saat saya selesai kuliah, kebetulan jurusannya juga nggak sesuai dengan nggak ada sama sekali berhubungan dengan jurnalistik. Tapi karena pada saat itu COVID mencari pekerjaan agak sulit, jadi saya lumayan agak tebar jaring gitu untuk apply kerjaan apapun. Dari situ karena saya pernah ada pengalaman menjadi penyiar radio selama 1 tahun di 2016 di Belitung, nekat untuk apply di reporter. Pada saat itu memang Berita Satu itu ada membuka lowongan sebetulnya untuk news anchor, cuman karena um, untuk jadi news anchor itu kita harus ke lapangan dulu, tetap harus dari reporter dulu baru bisa naik ke news anchor gitu. Jadi sebetulnya nggak disengaja dan tapi pada akhirnya seneng juga sih. Oke kak, kakak kan tadi jadi jurnalis ya kak, maksudnya jadi reporter. Nah itu kakak Ya, kan tuh kayak kesehariannya entah itu di kantor atau di luar kantor. Nah itu tuh kakak lebih sering untuk mengerjakan di dalam kantor atau dalam kantor kak? Kan reporter itu kayak sibuk gitu ya kak, maksudnya sering kemana-mana gitu, sering ngasih informasi. Nah itu gimana sih cara ngatur keseharian atau aktivitas kakak sama pekerjaan? oke. Kalau untuk reporter sendiri memang kebanyakan di lapangan. Biasanya kalau ada pekerjaan di kantor pun itu biasanya untuk wawancara pengamat. Karena biasanya kita dalam satu kantor itu ada yang memang difokuskan untuk di lapangan, ada juga yang misalnya fokus untuk uh, follow up suatu isu gitu ke pengamat, misalnya soal kontra tapera misalnya gitu kan. Nah, kita perlu untuk wawancara misalnya narasumber begitu. Biasanya bisa mengerjakan work from home gitu, tapi memang kebanyakan di luar kantor. Kalau misalnya untuk cara mengatur memanagenya, memang kita kan setiap hari itu ada jadwal yang diberikan oleh koordinator liputan. Itu akan diberikan setiap hari. Jadi ada jadwal yang setiap malam itu diupdate untuk besok kita liputan kemana. Jadi kita udah tahu besok kita bakal liputan apa gitu. Ada nggak sih kayak hal-hal yang menarik gitu Kak? Apa sih kesan yang lucu yang pernah kakak alami gitu selama jadi reporter? Misalnya kayak liputan ke pasar Palmerah gitu ya, kayak pasar tradisional gitu, kayak disuruh bikin LOT. Atau misalnya ada live report, itu biasanya orang-orang pasti ngelihatnya gimana gitu. Paling kayak lucunya gitu sih. Lagi live report, ada yang kayak lihat kayak ngintip gitu, kayak masuk ke kamera gitu. Dada-dada gitu Atau ya kak. misalnya, iya kayak gitu. Paling sama misalnya kita ada yang reporter TV tapi kita juga liputan sendiri gitu ke Bali misalnya begitu. Itu saya berangkat sendiri tanpa kameramen, tapi di situ saya harus bisa ambil gambar pakai HP doang, ambil gambar, maksudnya video, terus ngambil apa naskah, bikin naskah, terus live report juga.
Nah, di situ mungkin apa ya, lucu aja gitu, kadang ada drama-drama kayak semuanya dikerjain sendiri, jadi kayak hektik sendiri. Itu kan dari kenangan lucunya, Kak. Terus susahnya juga ataukah ada Hmm. tantangan-tantangan yang Kakak ingat banget nih, apa mungkin pas awal-awal jadi reporter atau baru-baru ini nih yang susah banget menurut Kakak Kakak jalanin gitu. Terus tapi akhirnya bisa Kakak jalanin gitu. Boleh ada cerita sedikit, Kak? Mhm. Oke, karena aku juga kan, nggak ada sama sekali background, misalnya, kuliah di bidang ilmu komunikasi ataupun di jurnalistik. Di awal-awal tuh aku struggle banget, aku cuman tahu, oh, reporter itu cuman live report gitu. Tapi ternyata di balik itu, kita harus, bisa, eee, berhubungan utamanya ya sama orang gitu, sama narasumber, sama humas gitu untuk misalnya mengurus izin, misalnya kayak ada birokrasi misalnya, maksudnya proses perizinan yang agak sulit gitu. Nah itu mungkin jadi kendala ya. Tapi sejauh ini sih untungnya aman-aman aja. Kalau misalnya tantangan mungkin lebih ke awal-awal hektiknya itu yang agak sulit untuk di-manage. Tapi di situ kita juga sebagai reporter, kita yang memimpin jalan. Jadi kita yang harus memastikan ke campers, oh gambarnya ada nggak? Ya, ada persidangan. Nah misalnya ada kuasa hukum. Nah di situ doorstep kuasa hukum. Nah kita harus kayak memastikan, uh, oh bang ini udah diambil belum? SOT si ini misalnya gitu. Oh, kita harus cepet-cepet standby ambil dokumen segala macam kayak gitu. Kita yang harus pinter-pinter memimpin dan di situ kita juga harus nyiapin materi misalnya kalau ada live report gitu. Dan kadang misalnya kita live report jam berapa, misalnya jam 11. Itu kadang tabrakan sama misalnya ada konvers. Nah, itu kita harus pinter-pinter komunikasi kan, harus siap ketika ada live dadakan, terus juga kayak misalnya disuruh geser-geser itu maksudnya kalian misalnya baru selesai nih liputan dari tempat pertama, siap-siap digeser misalnya kalau ada peristiwa, misalnya ada peristiwa mungkin kebakaran, kan harus siap digeser, mungkin itu kalau kayak kalian kena apesnya kayak gitu-gitu sih. Nah, tadi kan ngomongin media online tuh ya, Kak. Sekarang kan Mm-mm. teknologi udah berkembang pesat banget nih. Apa tuh, Kak, peran teknologi nih di sebagai reporter? Apakah dia membantu, teknologi itu membantu sekali untuk reporter, ataukah malah menjadi kendala gitu, Kak? Kira-kira menurut Kakak, apa pengaruh dari perkembangan teknologi sekarang gitu, buat kerjaan reporter? Mm-mm. Oke, kalau reporter sekarang itu menurut aku udah, dimudahkan sekali karena kita sekarang udah punya gadget, terus juga ada Google gitu ya, kita bisa searching. Jadi ketika misalnya ada isu kita nggak paham, kita masih bisa searching, kita masih bisa melihat berita dari media online lain langsung gitu kan pada saat itu. Mungkin kalau dulu akan sulit gitu untuk misalnya kita belum paham, misalnya kan kita di-plottingin, dijadwalkan itu setiap hari berbeda-beda. Tapi satu saat ketika, ada, eee, kasus yang sama, tapi kita baru di-plotting-in ke situ. Pasti itu kita bakal kayak, "Ini sampai mana ya?" Misalnya kasusnya gitu. Nah, kita tentu harus mengupdate dong. Nah, dengan teknologi, dengan adanya gadget, dengan adanya Google, itu kita sangat terbantu gitu sebagai reporter di zaman sekarang. Oh, sama satu lagi, bisa memudahkan reporter untuk, mentranskrip, suara jadi, ketikan, jadi naskah gitu. Jadi kita bisa langsung kerjanya cepat dari HP bikin naskah berita begitu. Karena biasanya bisa langsung ditranskrip pakai HP, kita ngomong jadi ketikan gitu kan. Tapi di sisi lain juga dengan adanya teknologi, kita tahu ada Instagram, ada TikTok, ada media-media yang bukan media, tapi dia ngambil berita dari berita-berita yang ada di media asli gitu ya. Tapi kemudian diringkas sama dia, ditaruh misalnya kita contohkan kayak misalnya Jakarta Info atau Info Aktif. Karena dia mengambil begitu kan berita yang kita liput gitu, padahal kita yang kesana gitu kan. Kita yang di lapangan, reporter atau misalnya produser, kita yang kesana, kita yang liput kan ngerti, tapi mereka cuma ngambil doang gitu. Nah, sebenarnya itu jadi ada dua mata pisau yang memang kita tidak bisa hindari begitu, karena memang mereka juga membantu kita untuk memberikan informasi kalau oh ini
sekarang lagi apa nih isunya. Tapi di sisi lain juga mereka akan meredupkan gitu media-media yang aslinya gitu. Tapi Gen Z atau anak-anak muda sekarang akan lebih relate dengan konten-konten yang mungkin sesingkat itu, sesimpel itu gitu dengan adanya media-media yang kekinian gitu. Untuk yang baru mau mulai karir sebagai reporter, ada juga nasihat atau tips dari kakak gitu, pengalaman kakak? Untuk menjamah sebagai reporter, mungkin yang pertama itu dari itu kali ya, dari follow Instagram medianya dulu gitu. Jadi biar tahu gitu sekarang apa. Karena kan nanti kalau kalian jadi reporter itu semua bidang kayak hukum, sosial, ekonomi, kesehatan itu awal-awal pasti kalian satu jagat gitu. Jadi maksudnya semuanya kalian liput gitu. Entah itu misalnya kasus Vina Cirebon atau misalnya kasus judi online, itu kalian harus paham gitu. Harus aktif gitu, harus inisiatif. Kalau misalnya ada berita apa, nggak masalah kalau misalnya kalian memang nggak begitu mendalami banget, tapi minimal kalian tahu gitu. Kalian harus bisa cepat beradaptasi karena ini bukan kerjaan di kantor gitu kan. Ini kerjaan di lapangan, harus bisa jaga relasi, harus bisa kerja di bawah tekanan. Karena banyak tekanan ketika jadi reporter. Berani capek, jangan banyak ngeluh, jalanin aja. Gitu sih. Nah, apa sih yang selalu jadi motivasi dan semangat kakak dalam bekerja sebagai reporter setiap harinya, kak? Oke, yang jadi motivasi dan semangat aku, yang tentu adalah gaji. Kemudian yang kedua yang selalu jadi motivasi aku setiap hari, semangat aku bekerja itu adalah ketika berita aku naik di media yang tempat aku bekerja. Jadi naik di berita1.com, terus naik di investor.id, terus juga aku dikasih kesempatan misalnya buat live, itu aku senang gitu kayak, wah berarti kantor percaya gitu, kantor tahu, oh aku ngerjain ini nih gitu. Itu adalah suatu reward gitu, sama kalau misalnya apa ya, kayak bisa nge-share gitu ke sosial media gitu kan, kayak oh ini kegiatan aku lagi ngeliput ini kayak gitu. Sama kalau misalnya ada yang misalnya tiba-tiba mention gitu dari orang yang nonton beritanya gitu, seneng aja gitu. Itu sih yang jadi motivasi aku. Apa sih harapan atau kayak target kakak ke depannya di jenjang karir kakak yang sekarang menjadi seorang reporter gitu? Kan aku udah sekitar 1 tahun 8 bulan ya di kantor aku sekarang, dan ini adalah kantor pertama juga aku kerja di media. Aku sih pengennya bisa di studio, jadi aku bisa mulai siaran sebagai news anchor gitu. Dan bisa punya program sendiri bahkan, misalnya begitu. Misalnya obrolan bersama Vini, atau misalnya kayak aku punya media yang aku punya sendiri kayak Mbak Najwa Shihab punya narasi TV gitu kan, keren banget gitu. Kita doain ya Semoga guys. iya, kita doain semoga cepet-cepet Kak punya Amin. studio sendiri. Nanti kita panggilnya Mbak Vini ya. Bukan Bukan Mbak Mbak Nanat, Nana Mbak lagi. Vini. Seru banget diskusi kita hari ini. Makasih banyak Kak Vini udah mau berbagi ceritanya. Ada yang lucunya, ada yang sulitnya, terus juga ada motivasinya buat kita juga. Sama tips-tips skill-skill yang harus kita punya juga dari cerita kegiatannya Kak Vinil. Oke, semoga Makasih banyak. bermanfaat ya. Amin, pasti bermanfaat. Thank you Ya Oke, kak. udah. Thank you, thank kak you. Vin. Ya, Sama-sama. Good makasih. luck See ya. you. Iya, Dadah. Kak. Semoga lancar terus, Kak Vinil. Amin, kalian juga. Amin. Izin live ya. Iya, Dadah. makasih banyak ya, Kak. Halo, Kak. Makasih banyak ya udah mau jadi narasumber kita nih.
Ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, kakak kerja di mana, sebagai apa nih? Oke, nama aku Aulia Rahma atau biasa dipanggil Rahma. Sekarang kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang humas, khususnya di publikasi media sosial. Oke, wah, nah sebagai sosial media spesialis nih kak, kesehariannya gimana sih? Apakah lebih sering di dalam kantor atau ada kegiatan yang di luar kantor juga tuh kak? Kalau so far sih kebanyakan di dalam kantor, cuman ada beberapa, misalkan ada tugas nih liputan atau ada beberapa event baik di Kemenpora ataupun di luar kantor, itu biasanya beberapa sekali ada, atau lagi ada event misalkan kemarin tuh bola atau kayak bulu tangkis, Indonesia Open dan lain-lain, itu biasanya kita kalau akan bikin konten atau mau bikin video tentang olahraga atau kepemudaan, biasanya kita keluar kantor juga sih. Cuman kebanyakan memang di dalam kantor, bikin briefing, update tentang publikasi media sosialnya Kemenpora resmi gitu. Oh, berarti kalau yang ada di sosmed-sosmed Kemenpora tuh hasil dari Kak Aul nih. Ya, kita dan tim di Dan tim publikasi. juga. Oke. Nah kan pasti banyak tuh kak pengalaman menarik, yang seru-seru, cerita lucu atau malah susahnya nih, ada yang pengalamannya susah banget, apa misalnya diomelin sama narasumber yang lagi buat berkaitan sama konten, misalnya gitu kan. Ada nggak sih kak cerita-cerita sedikit gitu? Oke. Paling yang beberapa diingat tuh kalau kita lagi bikin konten nih, apalagi lagi butuh narasumber orang luar, maksudnya yang kita nggak kenal, kita harus nanya-nanya, halo kak, boleh minta waktu sebentar, itu yang narik. Kayak misalkan lagi nonton bola nih, kita butuh narasumber dari penonton bola sendiri, itu nyari penontonnya lumayan harus harus pede, nggak boleh malu, walaupun ditolak kita harus tetap senyum. Kadang-kadang tuh ada yang beberapa mau, ada yang malu-malu penontonnya, ada yang harus dipaksa, ada yang memang nggak mau nih, harus nolak. Ya udah, kita harus cari-cari ide untuk supaya mereka mau nih, terus tetap harus berkomunikasi dengan yang sopan. Nah, terus Kak Au sendiri buat masuk ke Kemenpora, apakah dari awal udah milih Kemenpora atau iseng-iseng aja nih terus dapetnya di Kemenpora gitu? Gimana, ceritain dong Kak? Oke, dulu tuh sebelum di Kemenpora, aku juga pernah kerja di swasta, khususnya di bidang production konten juga tentang digital media, baik di YouTube dan beberapa sosial media lainnya gitu. Jadi memang sudah menekuni dunia sosial media atau digital ini sudah cukup lama, sekitar 5-6 tahun belakang. Wow. Di Kemenpora ini baru hampir 1 tahun, per Agustus ini nanti. Dulunya memang awalnya disuruh orang tua untuk ASN. Kebetulan saya P3K. Gue ASN, ya udah cobain aja tahun kemarin. Itu sebenarnya nggak expect untuk diterima dan lanjut gitu. Ya udah coba aja dulu, karena memang saat itu aku masih kerja, posisinya masih kerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Terus memang coba untuk tes P3K khususnya di Kemenpora, karena memang jurusan aku komunikasi, khususnya bidang broadcasting atau penyiaran. Akhirnya aku, karena ada lowongannya di humas, peralatan humas, aku coba, terus tes, alhamdulillah keterima di Kemenpora. Kenapa Kemenpora? Mungkin dari minat aku di olahraga kali ya, mungkin jadi pengen nyoba juga nih di Kemenpora tuh gimana, apalagi di bidang yang sebelumnya beda banget tentang kuliner di pekerjaan sebelumnya, cuman tentang media sosial juga, cuman mungkin kan treatmentnya akan sama tapi bidangnya berbeda yang dibahas. Nah sekarang kan bidangnya lebih ke kepemudaan dan olahraga, cuman untuk secara treatment sosial media ataupun digital media tuh mungkin hampir sama. Biasanya kan kalau kerja kita pasti ada malesnya tuh ya kak. Apa sih yang bikin kakak bisa termotivasi terus jadi semangat terus buat kerja? Kira-kira ada nggak hal-hal yang menarik dari Kemenpora kak? Atau mungkin ada gebetannya di sini? Gimana kak? Kalau motivasi apa ya? Mungkin kalau aku pribadi memang tipe yang udah diajarin dari
kecil untuk disiplin gitu ya. Terus konsekuensi atas apa yang kita udah pilih, misalkan aku udah pilih di kerjaan ini ya kita harus konsisten, maksudnya harus konsisten dan mau ambil resiko untuk kerjaan ini. Pasti kerjaan nggak ada yang nggak capek ya, kita harus. Nah, untuk mensiasati supaya nggak males, sebenarnya gunakan waktu yang ada, terus pinter-pinternya manajemen waktu. Kalau misalkan ada waktu libur, karena memang ini ASN, jadi Sabtu Minggu kan memang libur, kecuali memang ada ditugasin di luar gitu. Nah, biasanya untuk manfaatin waktu luang itu ya istirahat. Yang pertama, istirahat yang cukup, supaya nanti kita pas saat kerja tuh udah dengan tubuh yang fresh gitu. Jadi kita di kantor juga nggak males-malesan. Apalagi kalau kita di Kemenpora kan difasilitasi berbagai macam fasilitas olahraga. Jadi kita bisa manfaatin, ada gym. Nah, di sini aku senangnya mungkin karena aku sangat suka olahraga. Jadi di sini ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai Kemenpora juga, itu ada gym, ada lapangan tenis, lapangan futsal, bulu tangkis, macam-macam kita bisa explore gitu. Nah, di sini juga dekat GBK, kita bisa ke situ nyebrang sedikit bisa lari gitu atau jogging kan. Mungkin itu sih untuk mensiasati males, kita cari apa yang kita suka, sama kalau udah capek, udah ini mending istirahat dulu. Gitu, jangan dipaksain gitu. Sekarang kan era digital nih ya Kak, teknologi itu berkembang pesat banget. Gimana sih teknologi mempengaruhi kerjanya Kak Aul? Apakah ada sisi negatif dan sisi positifnya gitu? Ya memang perkembangan teknologi sekarang kan sangat-sangat pesat dan banjir informasi, apalagi di media sosial sekarang. Berbagai macam platform itu pasti ada plus minusnya. Nah, kalau dari aku pribadi pasti harus ada batasan. Misalkan memang kerjaan aku di media sosial, pastinya harus buka media sosial, harus update berita-berita ataupun yang lagi viral ataupun lagi hype di berbagai media sosial, khususnya kalau di Kemenpora kan bidang kepemudaan, baik olahraga, atlet, kayak gitu kan. Nah, untuk cari tahu atau untuk bisa kita meminimalisir dampak negatifnya, mungkin kita tahu batasan apa aja yang boleh diakses. Misalkan batasan umur nih, di bawah 17 kan harus ada bimbingan orang tua gitu. Mungkin kalau yang di atas 17 kita bisa tahu informasi mana yang berita baik atau berita buruk seperti hoax, itu mungkin kita harus bisa lebih teliti untuk cari informasi, jangan malas cari informasi, harus validasi informasi gitu sih. Terus nah, di perkembangan teknologi juga ini sangat memudahkan kita, apalagi sebagai orang yang kerja di media sosial. Itu kan apalagi kita harus bikin konten terus, ide-idenya apa sih yang menarik. Misalkan udah buntu nih, kita lagi capek atau nggak tahu mau bikin apa ya, mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi berbagai platform AI. Banyak yang membantu tuh, ada yang mungkin teknologi dari segi editor untuk editing video itu juga banyak, ada juga contohnya untuk membuat caption, ada bantuan juga untuk bikin ide video, juga beberapa AI yang membantu kita. Nah, kita mungkin harus bisa pintar-pintar milih teknologi mana yang mungkin bisa membantu untuk kerjaan kita. Cuman kan memang harus tahu batasan-batasan teknologi mana yang memang bisa kita gunakan atau yang nggak bisa kita gunakan. Kita nih kan anak Ilkom juga nih Kak, dari Budi Luhur. Kira-kira buat misalnya siapa tahu ada yang mau kerja sama job desk kayak Kak Aul, ada nggak sih skill-skill yang harus kita punya nih untuk misalnya salah satunya jadi sosmed spesialis gitu? Apa ya kalau skill? Mungkin pastinya komunikasi. Cara komunikasi dengan orang, baik secara virtual maupun secara langsung, itu yang harus kita asah setiap hari. Apalagi untuk anak Ilkom penting banget. Benar. Kita jangan takut untuk bertanya
itu yang aku pegang sih, jangan takut untuk bertanya. Kalaupun kita nggak tahu nggak apa-apa kita tanya, walaupun kayaknya kerasa ini pertanyaannya terlalu ringan nggak ya, maksudnya ini patut kita tanyakan atau nggak apa-apa kalau kita merasa nggak yakin dan udah cari tahu misalkan di Google nggak ada nemu, kita harus tanya ke orang gitu, maksudnya kita harus berani tanya. Terus untuk komunikasi dengan orang juga jangan takut, harus dibiasakan untuk ngobrol sama orang, maupun itu di forum diskusi ataupun secara pribadi personal seperti ini berdua gitu. Terus mungkin yang paling penting teamwork. Kalau pasti di pekerjaan kita nggak mungkin sendiri kan, walaupun kita misalkan punya job desk masing-masing nih, pribadi sendiri-sendiri, ini bikin A, ini bikin C, ini bikin D. Cuman kan dalam satu tim pasti kita harus membutuhkan orang lain kan. Nah itu mungkin komunikasi dengan rekan kerja, terus teamwork untuk saling nggak saling egois satu sama lain, harus saling menghargai. Nah itu yang dibutuhkan untuk khususnya di bidang sosial media sih, untuk saling mengungkapkan ide bersama, teamwork yang baik itu gimana. Nah, terus untuk Kak Aul sendiri nih, apakah punya target nih ke depannya? Misalnya apakah nanti mungkin mau tetap di Humas atau mau memperlebar sayapnya, misalnya bikin studio sendiri, misalnya gitu kan, meskipun udah jadi ASN, kira-kira ada nggak target-target ke depannya punya untuk diri Kak Aul sendiri gitu? Oke. Kebetulan dari dulu memang into ke jurnalisme. Memang beberapa kali juga sebelum di pekerjaan yang full time sekarang, yang dulu sosial media dan sekarang di pemerintahan, memang sangat tertarik di bidang jurnalisme. Nah, mungkin selanjutnya akan melanjutkan pendidikan, mungkin bisa masih di bidang komunikasi, entah itu digital media ataupun di bidang jurnalistik, itu mungkin. Semoga makin sukses ya Kak Aul ke depannya. Makasih banyak udah meluangkan waktunya buat tugas kita nih. Sekali lagi. Sukses. Oke, terima kasih Kak Aul. Terima kasih. Bye-bye.